Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari kelompok 7. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai materi ketahanan nasional. Nah, pertama-tama saya akan menyebutkan nama-nama dari anggota kelompok 7. Yang pertama, Anissa Sofi Zakia, Ariska Wahyu Wigati, Felicia Hartono, Ivana Putri Kusumaningrum, Muhammad Rizal, Nabila Elfikroh, Nabila Rahma Adini Tias, Salma Ibtidaul Asna, Wirayuda, dan terakhir Zarafara Kamila. Nah, dalam PPT ini kami akan menjelaskan mulai dari pengertian dari ketahanan nasional, lalu dilanjut dengan hakikat dari ketahanan nasional, lalu kita juga akan membahas mengenai asas dan sifat dari ketahanan nasional. Dan terakhir kita juga akan membahas mengenai Trigarta. Jadi Trigarta nanti akan kita jelaskan mulai dari pengertian dari Trigarta sendiri sampai ke aspek-aspek dasar atau aspek-aspek utama yang terkandung dalam Trigarta. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirayuda dari kelompok 7 akan mempresentasikan submateri dari materi aspek ketahanan nasional, yaitu pengertian ketahanan nasional. Kita langsung mulai saja. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Beberapa contoh dari ancaman luar maupun dalam negeri yaitu antara lain ada agresi, yaitu seperti penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain ya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, atau keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk dari agresi itu misalnya seperti invasi, blokade, atau serangan. Ya, ini merupakan dari ancaman dari luar negeri ya. Lalu ada aksi teror bersenjata yang biasanya dilakukan oleh jaringan terorisme atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan kerja. Lalu ada dari dalam negeri yaitu seperti pemberontakan bersenjata. Contohnya yaitu sejumlah aksi pemberontakan yang ada di Indonesia ya, yaitu ada pemberontakan DITII, lalu ada pemberontakan PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, lalu yang terakhir ada G30 SPKI. Lalu ada lagi konflik horizontal ya. Konflik ini tuh terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan atau setingkat kedudukan sama atau setingkat dalam organisasi, yaitu semisal perang antar suku, antar ras, dan yang lain-lain. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salma Ibtidaul Hasna dengan NIM 72114200167. Sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari ketahanan nasional. Di sini saya akan melanjutkan dengan materi hakikat ketahanan nasional. Apa sih hakikat ketahanan nasional itu? Nah, hakikat ketahanan nasional adalah suatu kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Nah, pada hakikatnya ini bergantung kepada kemampuan bangsa dan warga negara dalam membina dan mengembangkan baik dalam segi aspek alamiah ataupun aspek sosial. Sebagai apa? Sebagai landasan dari penyelenggaraan kehidupan nasional. Nah, ketahanan nasional sendiri ini memiliki hubungan yang erat antara aspek-aspek lainnya, antara gatra-gatra secara komprehensif, integral. Nah, artinya tuh apa? Artinya itu dia tuh
apabila terdapat kelemahan pada satu bidang, satu aspek atau satu gatra, itu tuh akan mempengaruhi secara keseluruhan. Jadi apabila satu bidang, satu gatra itu terganggu, maka ketahanan nasional secara keseluruhan ini akan mengalami gangguan dan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Farah Kamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan kode etik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional adalah kondisi persyaratan utama untuk negara-negara berkembang yang fokus pada pertahanan kelangsungan hidup serta pengembangan negaranya. Tujuan daripada asas ketahanan nasional tidak hanya untuk menjaga pertahanan negara saja, tetapi juga untuk menghadapi segala AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya adalah saya, Nabila Rahmani Tias, dengan NIM 72114201159 yang akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional, sifatnya. Sifat-sifat dari ketahanan nasional yang pertama adalah mandiri. Mandiri artinya bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan negara itu sendiri. Yang mana sifat mandiri ini didasarkan pada prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas negara, integritas, dan juga kepribadian bangsa itu. Sifat mandiri ini merupakan sifat yang penting untuk menjalin kerjasama di global. Yang kedua, sifatnya adalah dinamis. Artinya tidak tetap, yang mana bisa berubah, meningkat, atau menurun tergantung dengan situasi dan kondisi bangsa tersebut. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus diorientasikan ke masa depan dan diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Selanjutnya adalah manunggal. Manunggal yang artinya adalah ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras. Lalu yang keempat adalah wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional itu sebagai hasil pandangan dari manunggal tersebut yang diwujudkan sebagai kewibawaan nasional yang nantinya diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, maka semakin besar pula kewibawaannya. Yang terakhir adalah konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama tersebut, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan juga kepribadian bangsa. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. NIM saya 72114201113. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Trigatra. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Trigatra? Trigatra adalah aspek-aspek yang melekat pada suatu negara dan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda sesuai dengan negara itu sendiri. Nah, aspek Trigatra ditentukan melalui masing-masing kondisi fisik, sosial, dan faktor-faktor lain yang ada di dalam suatu negara. Nah, jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa aspek dari Trigatra di setiap negara itu berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing. Karena tentu setiap negara itu memiliki kondisi fisik, geografis atau sosial lainnya yang berbeda-beda. Lalu Trigatra itu mengandung aspek-aspek alamiah yang bersifat relatif tetap atau statis. Aspek dari Trigatra yang akan dijelaskan pada hari ini yaitu aspek geografi, aspek kekayaan alam, dan aspek kependudukan atau keadaan dan kemampuan penduduk. Perkenalkan, nama saya Ivana Putri Kusmaningrum dengan NIM 72114201147. Saya hari ini akan menjelaskan tentang aspek Trigatra yang pertama, yakni aspek geografis. Aspek geografis adalah kondisi permukaan bumi suatu negara. Di sini kita golongkan menjadi 4. Sebenarnya ada banyak, tapi kita golongkan menjadi 4 jenis saja. Yang pertama ada letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak fisik suatu negara.
ya yang ada di bumi. Contoh Indonesia. Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan juga 2 benua. Dan itu menyebabkan Indonesia merupakan lokasi strategis dalam perdagangan internasional, ya. Dan dari letak geografis itu kita bisa lihat bagaimana aspek ketahanan nasional dari negara Indonesia, ya. Bagaimana ketahanannya di bidang politiknya, lalu di bidang sosialnya seperti apa, dan juga di bidang ekonominya lebih-lebih seperti apa gitu ya. Itu kita bisa lihat dari letak geografis suatu negara. Dan juga ada letak astronomisnya. Ya, letak astronomis ini letak negara sesuai dengan garis hayal dari bumi. Ya, jadi ada biasanya di dalam peta itu ada garis hayal. Nah, di situ kita bisa melihat letak astronomisnya. Dari situ kita bisa tahu negara ini punya berapa musim ya. Indonesia punya 2 musim misalkan, musim kemarau dan musim hujan. Dan dari kedua musim ini, dari cuacanya juga kita bisa lihat ketahanan Indonesia seperti apa gitu. Yang kedua ada bentang alam. Bentang alam di sini adalah kondisi alam atau keadaan alam dari suatu negara. Contoh, satu negara itu dia punya berapa sungai ya, punya berapa gunung ya, punya bukit gak ya, atau dia punya laut gak ya, karena kan ada negara yang punya laut dan tidak punya laut. Lalu apa bedanya ketahanan nasional negara yang punya laut dan juga ketahanan nasional negara tidak punya laut? Itu kita bisa melihat perbedaannya, ya, dari situ, dari bentang alamnya, ketahanannya seperti apa. Lalu yang ketiga ada kondisi cuaca dan juga tanahnya, ya. Kondisi cuaca dan tanah ini juga mempengaruhi ketahanan nasional, ya. Kita bisa lihat dari suhunya. Suhunya ini dia kuat gak? Maksudnya dari warga negaranya sendiri kuat apa tidak terhadap suhu negaranya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, wah, warga negara A itu ternyata memiliki ketahanan yang lebih tinggi daripada warga negara B karena suhunya yang seperti ini gitu ya. Di situ kita juga bisa tentukan suhunya, lalu kelembapan udaranya juga, kelembapan tanahnya juga kita bisa lihat, lalu struktur tanahnya seperti apa itu juga kita bisa lihat, ketahanan nasionalnya seperti apa dari suatu negara. Ya, lalu yang terakhir, yang keempat adalah pergerakan lempeng dan persebaran gunung api. Ya, jadi di seluruh dunia ini ya, kita itu negara-negaranya memiliki lempeng-lempeng yang berbeda. Negara A berbeda lempeng dengan negara B dan begitu seterusnya ya. Jadi dari sini kita bisa lihat lempeng yang paling aktif bekerja itu lempeng yang mana, dan dari lempeng itu ada negara apa aja dan apa saja yang dilakukan negara itu ya ketika lempengnya sedang bergerak. Misalkan kalau lempeng bergerak ada gempa bumi dan sebagainya, apakah negaranya itu punya ketahanan nasional yang baik gitu, apakah negara itu punya suatu kekuatan lah ya dari lempengnya itu. Dari pergerakan lempeng itu kita bisa lihat. Lalu juga dari persebaran gunung berapi ya, gunung berapi ini juga memegang peran yang besar ya terhadap ketahanan nasional, karena gunung berapi ini kan juga bisa memicu banyak hal ya, bisa memicu tsunami, bisa memicu gempa bumi bisa. Jadi dari situ kita bisa lihat ketahanan suatu negara ini kuat atau enggak nih dari persebaran gunung berapi dan juga pergerakan lempengnya. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ariska Wahyuwigati dengan NIM 7211420136. Di sini saya akan menjelaskan aspek trigatra yang kedua, yaitu kekayaan alam, yang di dalamnya kita bahas tentang sumber daya alam dan lain-lain. Nah, sebelumnya apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di dalam sumber daya alam itu terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik itu contohnya hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Yang kedua ada komponen abiotik yang contohnya ada tanah, udara, dan juga cahaya matahari. Menurut sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam yang terdapat di alam atau sustainable resource. Nah, sumber daya alam ini tidak akan habis karena mengalami siklus panjang masa. Contohnya tanah, air, dan juga cahaya matahari. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource.
Sumber daya alam ini jika habis hanya membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama untuk tersedia kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, dan juga hasil hutan. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource. Sumber daya alam ini jika habis akan membutuhkan waktu yang sangat lama, ribuan bahkan jutaan tahun, atau bahkan mustahil untuk tersedia kembali. Contohnya minyak bumi, timah, batu bara, dan juga gas alam. Nama saya Nabila Alfikrah, NIM 7211420180. Manfaat sumber daya alam. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Air, tumbuhan, dan juga hewan merupakan bahan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia adalah negara kepulauan, di mana di dalamnya terdapat banyak laut-laut. Di sini, para warganya akan bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga kebutuhan akan bahan hewani akan terpenuhi, yaitu berupa protein dari ikan. Contoh saja, Indonesia adalah negara yang subur. Banyak dari warganya berprofesi sebagai petani akibat dari tanah yang subur itu. Sehingga masyarakat di sini bisa menghasilkan beras dan juga sayur-sayuran termasuk juga buah-buahan. Sehingga di sini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sumber bahan bakar dan energi. Perut bumi menyediakan sumber energi fosil bagi kehidupan manusia. Selain itu, juga ada sumber energi alternatif lain seperti cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya, atau air yang diubah menjadi energi listrik, angin, gelombang laut yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan energi. Yang ketiga, yaitu pengembangan ilmu dan teknologi. Hadirnya sumber daya alam akan memberikan manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Manusia di sini akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dari waktu ke waktu dengan cara yang lebih efisien dan juga yang meringankan beban mereka. Contoh saja, dalam pembajakan sawah, yang dahulu masih menggunakan pembajakan tradisional dari sapi atau kerbau, yang saat ini sudah menggunakan teknologi, yaitu berupa traktor. Yang terakhir yaitu untuk menjaga keseimbangan. Sumber daya alam di sini dapat menjaga keseimbangan alam sehingga alam tersebut bisa berjalan sesuai dengan mestinya. Eksplorasi sumber daya alam secara bijak akan menjaga keseimbangan alam, akan tetapi bila eksplorasi dilakukan secara berlebihan justru akan merusak alam dan lingkungan. Contohnya saja adalah pembukaan lahan baru yang dilakukan dengan cara penebangan hutan secara liar. Kegiatan ini akan mengakibatkan jumlah oksigen di udara akan menurun dan juga meningkatnya jumlah karbon dioksida, sehingga suhu udara di sekitar daerah tersebut akan menjadi lebih panas. Dan juga di sini mengakibatkan makhluk hidup di dalamnya akan kehilangan habitatnya, sehingga memungkinkan adanya kepunahan, sehingga keseimbangan alam tersebut akan terganggu. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan prinsip pada asas keberlanjutan, yaitu asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Yang pertama adalah asas maksimal. Asas maksimal artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, sumber daya yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh pemerintah. Kemudian, sumber daya tersebut akan diolah secara maksimal untuk memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua, yaitu asas lestari. Asas lestari artinya pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Contohnya saja adalah dalam hal penebangan. Dalam hal ini, penebangan harus dilakukan secara tebang pilih dan juga melakukan reboisasi setelah melakukan penebangan. Sehingga alam di sini akan tetap terjaga kelestariannya. Yang terakhir yaitu asas berdaya saing. Artinya, hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Contohnya saja adalah dalam ekspor kopi. Indonesia di sini menempati peringkat ke-13 pada tahun 2018. Ini membuktikan bahwa produksi kopi Indonesia dapat bersaing dengan produksi kopi luar negeri. Selanjutnya, saya Anissa Sofizakia, NIM 7211420176,
akan menyampaikan mengenai aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional antara lain: yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk bisa berubah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan juga migrasi penduduk atau perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk setiap tahun terus bertambah. Pertambahan penduduk ini bisa membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu pertambahan penduduk akan diiringi dengan pertambahan jumlah angkatan kerja atau manpower dan pertambahan tenaga kerja atau labor force. Sedangkan dampak negatifnya yaitu apabila pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang juga tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk, maka bisa mengakibatkan berbagai masalah kependudukan seperti kemiskinan, pengangguran, buruknya kualitas kesehatan dan pendidikan, masalah lingkungan hidup seperti sampah, limbah, dan masalah kependudukan lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Penduduk biasa dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Seperti halnya jumlah penduduk, komposisi penduduk juga dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Artono dengan NIM 7211420129129. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang mampu memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan bagi penduduknya, yaitu dengan melakukan penyebaran yang merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang dapat mengatur penyebaran penduduk agar terlaksana dengan merata dan aman, seperti contohnya dengan melakukan transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Gambaran umum mengenai kondisi kependudukan suatu negara dapat dilihat lewat piramida penduduknya. Piramida ini menggambarkan persebaran umur dan gender di suatu wilayah. Piramida ini juga mampu menggambarkan transisi demografis yang sedang terjadi di suatu wilayah. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat meningkatkan masalah sosial dan ancaman-ancaman terhadap pertahanan serta keamanan nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok 7 mengenai ketahanan nasional. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.